Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oscar Berkanis dengan NIM 2003040128, konsentrasi PI semester 5, Prodi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Sini saya akan membuat presentasi menganalisis tragedi Trisakti. HAM dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena HAM hanya akan terrealisasi dalam pemerintahan yang demokratis, yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Antara hak asasi manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin dikenal di suatu negara yang bersifat totaliter atau tidak demokratis. Namun sebaliknya, negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM. Pada Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran yang merenggut nyawa mahasiswa. Peristiwa bersejarah itu dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini menimpa mahasiswa saat sedang berdemonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian mengenaskan ini menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka adalah Alang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Keempat pemuda tersebut tewas tertembak di dalam kampus. Awal tahun 1998, perekonomian di Indonesia tengah terganggu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Para mahasiswa melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara. Sayangnya, aksi mahasiswa dihalangi oleh Polri yang disusul dengan kedatangan militer. Beberapa mahasiswa kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru mereka ke arah para mahasiswa. Karena panik, mereka tercerai-berai. Sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Aparat keamanan tidak berhenti melemparkan tembakan peluru mereka. Satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Penembakan yang terjadi terhadap mahasiswa diketahui tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan yang berada di hadapan para demonstran. Dalam berbagai dokumentasi televisi juga terlihat adanya tembakan yang berasal dari atas flyover Gorgor atau jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga menggunakan peluru tajam. Wakil Ketua Komnas HAM, Marzuki Darusman, yang turut hadir di kampus Trisakti, menyatakan adanya serangan terhadap kemanusiaan dalam menangani massa. Mahasiswa yang menjadi korban dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Suasana memilukan pun sangat terasa di unit gawat darurat rumah sakit Sumber Waras. Dari aksi penembakan ini terdapat 6 korban yang tewas. Kemudian beberapa hari dipastikan ada 4 mahasiswa Trisakti yang juga menjadi korban. Hasil otopsi tim pencari fakta ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga mengungkapkan hasil yang sama. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Dibio Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya, Hamani Nata, juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa sadis tersebut. Misteri penembakan ini masih terus menyelimuti sejarah kelam 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 ini dikenal sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Nama 4 mahasiswa itu diabadikan menjadi nama jalan di kampus Usakti, Nanggerak, dan Bogor. Sekian dan terima kasih.